Polri telah mengungkap kasus TPPO modus yang dilakukan dengan program magang atau foreign job untuk mahasiswa ke Jerman. Foreign job itu legal kok. Menurut saya tuh mungkin kesalahannya tuh lebih ke di satu sisi itu tuh lebih ke agen yang nakal. Kami berkeyakinan bahwa kampus-kampus yang mengikuti program magang internasional adalah korban. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang TPPO jaringan internasional. Sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia menjadi korban TPPO dengan modus mengirimkan mahasiswanya ikut foreign job di Jerman. Sejumlah perguruan tinggi tersebut diduga bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk mengirimkan mahasiswa mereka ke Jerman lewat program magang Kampus Merdeka. Namun, setibanya di Jerman, para mahasiswa justru diminta untuk bekerja kasar, tak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Polri telah mengungkap kasus TPPO modus yang dilakukan dengan program magang atau foreign job untuk mahasiswa ke Jerman. Namun, faktanya yang telah disampaikan dan diketahui, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga korban tersebut tereksploitasi. Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, ya, berada di Indonesia karena memang kontrak program magang ini telah habis per Desember 2023 yang lalu. Dan Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ER, A, SS, AJ, dan MJ. Barreskrim Polri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus terkait TPPO dengan modus kerja di Jerman. Kelima tersangka ialah ER, perempuan 39 tahun, A, perempuan 37 tahun, SS, laki-laki 65 tahun yang merupakan guru besar, AJ, perempuan 52 tahun, dan MZ, laki-laki 60 tahun, ketua LP3M. 2 dari 5 tersangka ER dan A saat ini berada di Jerman. Kelimanya memiliki peran masing-masing. ER alias EW berperan menjalin kerjasama dan menandatangani MOU PT SHB dengan pihak universitas. ER menjanjikan dana CSR yang didapatkan pihak universitas. ER juga menjalin kerjasama dengan PT Civigen selaku perusahaan yang mengurus persyaratan pemberangkatan. Selain itu, ER juga menjalin kerjasama dengan pihak agensi yang berada di Jerman untuk penempatan mahasiswa magang di sana. Kemudian tersangka A berperan mempresentasikan program foreign job ke universitas, termasuk meyakinkan para mahasiswa untuk mau mengikuti program foreign job. Selanjutnya, A akan meminta biaya pendaftaran dari para mahasiswa termasuk untuk mengurus dan mengarahkan pembuatan visa para korban yang berangkat ke Jerman. Selanjutnya, tersangka SS berperan menyosialisasikan foreign job ke universitas dan mengemasnya masuk ke dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. SS menjanjikan foreign job merupakan program unggulan untuk para mahasiswa dan dapat dikonversikan dengan 20 SKS yang ada di Indonesia. Sementara tersangka AJ, ketua pelaksana dalam seleksi foreign job, ia mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan dana talangan dari koperasi universitas. AJ juga membiarkan mahasiswa bekerja tidak sesuai MOU, serta mengintervensi mahasiswa untuk tetap bekerja di Jerman. Terakhir, tersangka MZ selaku ketua LP3M yang membidangi program magang di universitas. MZ diduga memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan peminjaman dana talangan guna mengikuti program foreign job dan menjadi penjamin terhadap dana talangan dari koperasi.
Dikutip dari laman Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, friend job merupakan kerja paruh waktu dalam masa libur. Friend job bukan kerja magang, melainkan bagian dari job market. Friend job tidak dilaksanakan dalam kerangka kerjasama bilateral antar pemerintah. Friend job tidak berhubungan dengan kegiatan akademis dan atau kompetensi akademik mahasiswa. Jenis pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik, misalnya mengangkat kardus logistik, packing barang untuk dikirim, mencuci piring di restoran, atau menangani koper di bandara. Friend job bertujuan mengisi kekurangan tenaga kerja fisik di berbagai perusahaan Jerman dan hanya untuk mengisi masa liburan semester mahasiswa dengan bekerja dan mendapatkan uang tambahan. Sesuai peraturan Jerman, masa kerja friend job maksimum 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan selama liburan semester resmi di negara asal dan tidak dapat diperpanjang. Sementara sejak bulan Oktober 2023, Ditjen Diktir-Ristek telah mengambil langkah soal isu friend job dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan untuk menghentikan keikutsertaan dalam program friend job, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan berlangsung kepada seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ya, jadi dari apa yang dilakukan dalam program Friend Job itu, kami tidak menemukan adanya tadi muatan dari pembelajaran dan peningkatan kompetensinya. Sehingga pada Oktober itu, Indonesia sudah menyampaikan bahwa kegiatan itu tentu bertentangan dengan nilai-nilai dari atau kriteria MBK itu sendiri. Dari hasil penyidikan kita sudah melengkapi beberapa alat bukti terkait tindak pidana ataupun yang dipersangkakan. Kami sudah menetapkan 5 orang tersangka. Kemudian modus yang dilaksanakan adalah menawarkan atau menjanjikan ke berbagai universitas yang ada di Indonesia tentang program Friend Job yang merupakan program magang, yang mana program Friend Job tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namun tetap mengirim mahasiswa untuk magang mengikuti program Friend Job yang kenyataannya dipekerjakannya layaknya buruh di negara Jerman. Kelima tersangka dijerat pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar rupiah. Lalu seperti apa proses sejumlah mahasiswa bisa ikut program Friend Job di Jerman? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.